Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Haleluya, amen, amen. Baik saudara kekasih, doa kita bila doakan yang sungguh-sungguh, apa kuasanya? Besar kuasanya. Dalam terjemahan yang lain sangat efektif, sangat bermultiplikasi atau sangat berguna. Karena itu saudara kekasih, saya percaya bahwa revival harus menjadi tujuan kita, karena itu pengharapan kita. Tanpa revival, yaitu tanpa lawatan Allah di tengah-tengah dunia ini, apa artinya karunia rohani saudara? Apa artinya talenta saudara dan saya? Apa artinya kekayaan, pengetahuan, kelimpahan hidup, pengetahuan, semua yang kita punya, nothing, tidak ada artinya kecuali ada jiwa yang kita bawa untuk Tuhan. Jiwa yang kita bawa untuk Tuhan, saudara yang kasih, harus lewati terobosan, breakthrough. Nah, terobosan inilah yang kita sebut revival. Amen. Dan revival dimulai dari doa. Haleluya. Bilang kiri kanan, revival mulai dari doa. Doa yang terus menerus, doa yang terus eskalasinya naik, semakin tinggi saudara yang kasih puncaknya, sampai kita bisa melihat terjadi sebuah ledakan. Revival. Hati yang keras diterobosi, amen. Mata yang buta dicelikan, telinga yang tuli bisa mendengar, roh yang tabu sama sekali tidak tahu tentang Tuhan, tidak mau tahu tentang Tuhan, mereka mulai rasa lapar dan haus, amen. Dan saya percaya roh itu sedang dituangkan Tuhan di atas 4 penjuru langit ini, amen, amen, amen. Roh itu sedang ada di tengah-tengah kita. Karena itu saya percaya tidak kebetulan teman kita, saudara kita, ya, Ayub Bansole, nanti dia terangkan kepada saudara, dia kasih kenal saja saudara. Tetapi saya yakin bahwa perjalanan panjang, Kak Ayub ada di sini. Saya dapat informasi dari Sam, langsung saya bicara dengan Kak Ayub itu malam, jam 12 malam, 1 jam kita sharing. Dan Tuhan kasih di hati saya bahwa kembali lagi, revival itu terjadi bukan revival is not inherited, it is an effort. Kebenaran itu sebuah usaha, bukan warisan. Kalau warisan itu artinya kita diam-diam ongkang-ongkang, tiba-tiba orang mati bangkit, orang percaya menjadi, orang tidak percaya menjadi percaya, suami-suami bertobat. Kita kan warisan tuh saudara tidak buat apa, tahu-tahu dapat 1 miliar, ya kan? Kisah Rasul menerangkan bahwa mereka berdoa, betul? Mereka berdoa seolah-olah semuanya tergantung kepada mereka, dan mereka berdoa seolah-olah semuanya tergantung kepada Tuhan. Saudara tahu, the key of revival is God depend on us. Kunci daripada kemenangan adalah Tuhan bergantung dari kita. Amin. Kalau Tuhan mau lakukan itu sendiri, kenapa dia tebus saya dan saudara? Amin. Dia melakukan aja, tiba-tiba kita semua selamat, dan tunggu hari-hari terakhir aja. Sudah mau dunia kiamat lalu kita semua bertobat, masa surga kan, nggak perlu lagi repot-repot. Tapi kenapa Tuhan mau menyelamatkan saya dan saudara? Dengar, supaya Tuhan pakai saya dan saudara untuk menaklukkan kerajaan dunia ini. Karena rival Tuhan itu bukan dengan setan. Itu seperti semut dengan saya atau semut dengan saudara. Semut paling hanya bikin gatal sedikit, tapi nggak ada artinya. Setan dan iblis tidak ada rivalnya dengan Tuhan. Itulah sebabnya segala kuasa Tuhan berikan kepada kita, agar kita yang menjalankan, katakan, saya pelaksana kuasa Allah. Come on. We are the executor of the power of God. Kita ini eksekusi kerajaan Allah, kuasa Allah. Itulah sebabnya iblis pasti dia segan, dia takut dengan Tuhan. Dan dia mesti memperhitungkan saya dan saudara. Tapi iblis hanya bisa memperhitungkan saya dan saudara, gereja Tuhan yang mengerti hati Tuhan. DOA. Apa saudara? Apa saudara? Doa. Dan doa bukan kalimat biasa. Doa adalah sebuah gaya hidup revivalist. Orang-orang yang merindukan kebenaran rohani. Dari zaman dulu sampai kapanpun. Doa tidak pernah lepas dari hidup mereka.
Amin. Karena itu saya berdoa supaya saudara menangkap hati Tuhan. Kita semua menangkap hati Tuhan. Supaya ke depan masuk bulan Maret, April dan tahun-tahun percepatan peningkatan perluasan supernatural ini. 2026, 2034, 7-8 tahun ini saudara kasih. Momen-momen ini. Amin saudara, kita tidak hitung hari, tidak hitung minggu, tidak momen itu seperti detik 1, detik 2, detik 3 jadi 1 menit. Amin. Momentum kita sedang hidup dalam momen-momen darurat, the urgent momentum. Saudara kasih, suasana dunia ini tidak baik-baik saja. Israel sudah serang Iran tadi, saudara kasih. Sudah serang tadi, saudara kasih. Dia bikin panas supaya Amerika campur. Dan sementara kalau Rusia dan Cina gabung lagi jadi satu, saudara tahu. Perang dunia sudah ada di tengah-tengah kita. Hanya doa lah yang bisa netralisir semuanya. Amin. Jadi setan tidak takut perang dunia. Setan takut doa yang dinaikkan oleh orang percaya. Saudara simpulkan itu, saya batasi sampai sini. Mari kita sambut teman kita, saudara kita, kakak kita Ayuban Soleh. Go! Come on. God bless you in Jesus' name. Salam. Saya menangis itu karena dulu saya tidur di atas itu. Tempat saya masih ada. Ini tempat doa. Dari sinilah saya bisa pergi ke 18 negara. Dari sini. Jadi saya datang, saya bilang turun ke kampung dulu, buka kaos kaki, sepatu, saya jalan kaki di kampung sampai sekolah, ke pasar. Itu jaraknya berapa? 7 kilo lebih, pergi pulang. Kenapa? Supaya tahu diri, dari sinilah saya datang. Dari sini saya datang. Nah, saya mau share tentang nama saya Ban Soleh seperti yang dibilang. Terima kasih. Kenapa? Karena kuasa doa. Saya pernah mati kelaparan di belakang sini, hampir mati kelaparan. Tapi ada satu ibu nama Ibu Ratu Kore. Karena hari ketiga, tiba-tiba saya jarang dapat salam dari beliau. Saya jarang dapat sedikit duit dari beliau, tidak pernah. Hari ketiga, tiba-tiba motor bunyi, lewat sini, sampai di depan. Dia bilang begini, "Yup, kok ini hari kamu punya muka? Lu punya muka terus, beta pemuka nah. Ini beras buat kamu dan bawang merah 1 kilo. Beta terima. Iya, makasih. Dia putar pulang dengan motor. Saya masuk. Kenapa bawang merah? Kan bawang merah kalau digoreng dengan campur minyak sedikit, baru tumpah air sebanyak-banyaknya jadi kuah. Taruh garam sebanyak-banyaknya, bawang sebanyak-banyaknya, lalu jadi kuah. Baru masak nasi, mulai duduk makan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih buat orang, maaf tandau saat itu, bukan sekarang ya. Saat itu orang kikir bisa beri. Saat itu kenapa saya bilang gitu? Karena rasa laparnya udah keterbatasan, tidak bisa lagi. Itu sebabnya kenapa saya naik ke sini, saya naik menangis. Karena di situ saya naik ke atas karena lapar. Lapar naik di atas, kira-kira jatuh, lapar ya udah selesai. Ternyata gak jatuh-jatuh. Ya saya masih hidup. Itu sebabnya pulang harus tahu diri. Tapi kuasa doa, malam ini saya mau share tentang kuasa doa, mampu melakukan segala sesuatu. Ada ayat paling pendek yang John juga semangat dengan ayat ini. Adalah Yakobus 5 ayat 16b. Kenapa saya nangis? Karena tempat ini paling kenangan bagi saya. Ada sumur di belakang, saya gali hanya untuk bisa dapat ya mandi atau apa segala. Karena terus bangsa pertama di sini, pertama kali saya lihat Kak Jira, Jami,
pakai rok. Karena selalu celana panjang. Hari itu saya kaget, kok pakai rok? Karena mau jadi guru. Terima kasih Kak. Nah, Yakobus 5:16b dikatakan gini. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada 3 hal di sini yang ingin saya bagikan. Hal pertama adalah posisi. Posisi. Dikatakan doa orang yang benar, itu berbicara tentang posisi. Karena penebusan dalam Kristus, kita jadi orang benar. Karena penebusan dalam Yesus itulah kita jadi orang benar. Sekali lagi, darah Yesus menyucikan kita. Karena kita dulu SPK itu pelajarannya adalah semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Tapi kita lupa ayat 24-nya. Ayat 24 dikatakan, sekarang dibenarkan dengan cuma-cuma semua orang percaya kepada Yesus. Nah, saya contohkan dibenarkan dengan cuma-cuma, saya mau ini. Apakah saya bayar dulu baru minum air ini? Apakah saya bayar dulu baru minum air ini? Ini air dikhususkan buat pengkhotbah. Kalau ada yang dari belakang datang ambil boleh aja, tapi malu bukan main. Malu. Ini air kan jatah buat pengkhotbah. Itu sebabnya saya kalau tidak minum, yang marah adalah yang menyediakannya. Kalau saya tidak minum, itu yang marah yang menyediakannya. Seakan-akan saya tidak menghargai mereka. Untuk itu saya minum dulu lah. Doa orang benar. Roma 3:23 berkata, dibenarkan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma ini kan cuma-cuma kan? Dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Yesus. Jadi posisi berdoa kita adalah karena penebusan dalam Kristus kita jadi orang benar. Kita jadi orang benar, apa yang harus kita lakukan? Di bagian kedua, saya sebut sebagai tindakan. Dikatakan ayat kedua, lanjutan kalimatnya dikatakan, bila dengan yakin didoakan. Sudah tahu posisinya orang benar, tetapi bila dilakukannya, tindakannya itu kurang yakin. Meminum aja masih ragu-ragu. Maaf, saya tadi mati kelaparan itu karena tidak ngomong. Ngomong kepada Tuhan dan Tuhan bicara buat orang itu dan datang. Sekarang ini diberikan. Saya harus minum dulu, tindakan untuk minum. Mujizat yang tidak pernah dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan turun dan kasih kita minum. Gak mungkin. Itulah sebabnya saya bilang John Laulaka, teman doa kita yang dulu di sini, mujizat terbesar yang mungkin ada, yang tidak akan pernah terjadi adalah Tuhan turun dan tanda tangan paspor kamu atas nama John, tanda tangan. Gak mungkin. Kamu harus buat paspor dulu baru Tuhan berikan berkatnya. Saya tanya, kamu sudah buat paspor belum? Belum. Bagaimana ke luar negeri kalau paspornya belum ada? Buat dulu. Tuhan tidak mungkin buat mujizat dengan cara menurunkan buat mujizat. Tidak bisa. Kamu harus buat paspor dulu dan tanda tangan atas nama kamu, baru Tuhan berikan mujizat. Dan yang saya ingat adalah dia bikin paspor, selesai hari Selasa, hari Rabu dapat tiket gratis pergi ke Singapura. Doakan orang di Singapura. Dia pulang bilang, yuk, betul yuk, kamu bilang apa, benar ya. Karena perlu tindakan. Saya bisa mati kehausan di sini karena saya tidak mengambil air ini untuk minum. Apakah kesalahan yang undang saya? Bukan. Kalau saya tidak ambil, justru saya tidak menghargai yang menyediakannya bagi saya.
Walaupun saya mengasihi, tapi saya tidak ambil. Saya tidak menghargai yang berikan ini buat saya. Untuk saya menghargai, saya perlu minum. Ini namanya tindakan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, baru sangat besar kuasanya. Jadi yang ketiga, sekarang akan banyak kesaksian. Yang ketiga, poin ketiga tentang kuasa doa adalah sangat besar kuasanya. Itu namanya jaminan. Poin ketiga, jaminan. Kenapa saya hari di sini? Karena semalam, 2 malam lalu mungkin saya dihubungin teman ini bilang ini, Sam bilang, Kak John minta ini. Saya telepon Kak John. Dijamin benar tidak? Harus saya jaminan benar dulu. Kalau tidak kan saya bisa ke kampung yang lain. Kalau tidak malam ini saya ada di Kolbano. Karena sudah pasti jaminannya, saya batal ke Kolbano. Hari Senin baru berangkat ke sana. Karena ada yang penting. Dulu saya di situ baru saya ada. Saya bilang jangan lihat 18 negaranya. Lihat dulu saya tidur di situ. Nyamuk banyak juga tidur di situ. Maaf, saya yang paling lucu adalah pepaya di bawah sedikit, ada satu pepaya di bawah itu saya lagi kelaparan, tapi pepaya itu berbunga. Sekarang gimana caranya? Saya manjat, ada mbak di depan, yang mbak nakal-nakal itu. Jadi menaik itu mau ambil, akhirnya saya ambil bunga pepaya, lalu rebus. Sehabis rebus bunga pepaya, aduh pahitnya bukan main. Apa yang saya lakukan? Saya campur dengan madu, pokok semua di dalam. Baru makan tidak pedas, tidak pahit dan tidak manis, tengahnya. Daripada saya buang air itu bunga pepaya, kan rugi vitaminnya kan sayanya. Ya udah mendingan madunya campur. Supaya dengan ini kan jadi manis pahit campur baur. Herannya saya karena lapar udah habiskan aja. Tindakan. Nah sekarang jaminannya dulu. Sekarang poin ketiga jaminan. Jadi posisi lalu tindakan, yang ketiga jaminan. Mengapa kita bertindak? Dikatakan besar kuasanya. Jaminannya adalah besar kuasa. Kenapa besar kuasa? Ada dulu, saya masih simpan itu, Pos Kupang menulis tentang uranium. 1 kilogram uranium mampu menerangi Bali dan Jawa selama 100 tahun tanpa mati listriknya. Dan di timur seluruh bawahnya itu ada uranium. Kenapa Iran diserang Israel? Karena menyimpan uranium. Karena menyediakan uranium. Nah kalau dibikin kan jadi bom yang menghancurkan. 1 kilogram aja seluruh Jawa dan Bali diterangi listrik selama 100 tahun. Bagaimana kalau pabriknya ada di situ? Itu sebabnya Amerika dan Israel menyerang Iran. Karena ada uranium di situ. Dengarkan ini, kuasa doa lebih dahsyat dari uranium. Kuasa doa lebih dahsyat dari uranium. Membuktikan, mari. 1. Kuasa doa mampu menembus sampai ke langit. Yosua berkata matahari berhenti di sini dan matahari berhenti. Dari bumi bisa tunjuk ke matahari dan berhenti. Siapa yang berani? Tidak ada orang bisa. Tapi doa bisa dilakukan. Yang kedua, doa mampu menembus ke dalam perut. Hana berdoa, kan Hana mandul. Hana berdoa, lahirlah Nabi Samuel. Membawa perubahan pada saat di Israel. Dari mana? Dari doa. Jadi doa menembus ke dalam perut untuk lahir. Kuasa doa yang kita miliki yang lebih dari uranium itu ada di dalam diri kita. Amin.
Kuasa doa itu yang ada dalam diri kita. Nah, saya berikan contoh tentang tindakan ini. Kira-kira tahun 2012 saya bergabung bersama pendoa Syafaat Abolov untuk kami doa keliling Indonesia. Jadi maaf kita di ruangan ini, saya mungkin satu-satunya yang keliling Indonesia dari 34 provinsi yang saya kelilingi. Hanya Kalimantan Utara yang belum dan Papua dekat Mawawen yang belum. Semua provinsi saya sudah kunjungi. Tapi maksud saya adalah ketika kami berdoa keliling, turun di Kali Balikpapan, lalu masuk hutan Soeharto, kalau belok ke kanan ke Samarinda Kalimantan Timur, belok ke kanan Kalimantan Timur, belok ke kiri Kutai Kartanegara. Nah, dari Abolov kami berdoa keliling. Sampai di mana? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Kanan, nanti Samarinda. Kiri kita mau ke Kartanegara. Oke, kami belok kiri. Sampai di satu hutan yang tidak ada sinyal HP sama sekali. Tiba-tiba Ibu Wawa dari koordinator doa dibilang begini, stop, dan semua berdoa. Saya mulai lihatin maksudnya apa ya. Dibilang semuanya mau berdoa, silakan berdoa. Kita saling tatap-tatapan. Mau berdoa apa? Saya buka pintu dan keluar dan angkat tangan. Datanglah kerajaan Allah tempat ini dalam nama Yesus. Pikiran bilang, emangnya kerajaan Allah datang di hutan, tapi meledak di dalam. Dengarkanlah ini, Sanggar Laut sampai Rote, dari Aceh sampai Papua, dengarkanlah ini. Datanglah kerajaan Allah di tempat ini. Pikiran bilang, emangnya kerajaan Allah datang di hutan? Emangnya kerajaan Allah datang buat binatang-binatang? Tapi mulai keluar, dengarkan ini, dari tempat ini, Indonesia akan dikenal, masyhur dan terkenal, kaya raya, untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Sambil yang ini pikiran bilang apa, yang ini keluar terus-menerus. Dengarkanlah ini, Indonesia akan diberkati, kaya raya dan masyhur terkenal. Pikiran bilang, di tengah hutan mana ngomong gitu, mana mungkin. Itu keluar meledaknya itu. Habis ngomong, tiba-tiba berhenti. Yang ini berhenti, saya juga berhenti. Karena mau ngomong apa lagi? Saya datang lihatin mereka di mobil, mereka saling tatap-tatapan, saya juga ikut tatap-tatapan. Kami saling lihat-lihatan, saya masuk, mereka saling lihat. Kita berdoa yuk. Tidak ada yang mau berdoa. Kenapa? Sinyal HP aja nggak ada. Itu 2012. Lalu kami terus ke Kartanegara. Lalu balik ke Samarinda, dan dari Samarinda balik ke Jakarta. 2018 ketika saya lagi duduk makan di ikan itu di dekat Pasar Baru, Mirana namanya ikan itu. Saya lagi makan, TV di depan saya. Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dia berkata gini, keputusan untuk menjadi ibu kota negara inilah tempatnya. Ibu kota negara Republik Indonesia adalah Penasir Pasir Utara. Saya bilang, kalau lagi makan, ikan tidak bisa dikunyah. Ya ampun, tempat itu yang saya doakan. Tempat di mana saya berdiri berkata, dari tempat ini akan penegakan HAM, akan ada kemuliaan Allah. Dinyatakan sekarang tempat itu dipilih jadi ibu kota negara Republik Indonesia. Kita ini tidak pernah tahu apa-apa. Tuhan lebih tahu. Kita sok tahu. Jangan sok tahu. Katakan teman semua, jangan sok tahu. Tuhan Maha tahu. Kadang-kadang kita ini gak tahu apa-apa. Pikiran ini juga mengganggu terus-menerus.
Terima kasih khotbah yang banyak nangisnya karena daerah tempat sendiri. Nah ini ada satu foto yang saya paling suka. Ini kalau mau di syuting boleh. Ini foto adalah khotbah di gedung DPR MPR RI. Khotbah sebenarnya gambarnya kurang jelas. Ini fotonya gedung DPR MPR RI. Karena sementara saya khotbah di Gading Serpong, tiba-tiba saya berkata, itu orang yang pakai baju coklat itu, yang kotak-kotak ini, yang sandal tembok ini, dengarkan ini dalam hati saya, engkau dikirim oleh Tuhan ke Afrika, pergilah, jangan takut, jangan melawan. Nah saya kan tidak kenal orang, tinggal nunjuk aja ya, mau biar aja, biar mau terserah. Sebentar kan saya pulang. Tahu orang itu adalah tentara pasukan perdamaian PBB. Dan dia yang berangkat ke Afrika sebagai tentara pasukan PBB. Dia balik ke sana, dia menjadi komandan dari 14.000 tentara dan BRIMOB dan PM dan tentara untuk jaga itu pelantikan Presiden Jokowi yang kedua kali. Tahu apa yang dibilang? Hari Kamis saya ingat ada dia berkata gini, Ayub harus khotbah di gedung DPR. Saya bilang mimpi apa nih? Pak, hubungin aja istri saya, ini nomor Dewi Judani Nahar, nomornya ini. Karena saya takut, siapa yang tahu? Kita cuma dengar nama, mana mungkin. Pertanyaannya, apakah kekurangan profesor teologi di Jakarta? Kekurangan doktor-doktor teologi di Jakarta? Tidak ada. Loh kenapa saya dipilih? Ijazah SMP. Sampai sekarang saya masih pakai ijazah SMP Santo Yosef. Tapi karena doa, kuasanya mampu menjangkau kemana-mana. Si komandan ini hubungi istri saya bilang begini, saya minta Ayub harus berkhotbah di gedung DPR. Aduh, Pak, dibilang jangan ngomong ibu. Saya ini tahu karena beliau khotbah di gedung di ibadah Abalof di Gading Serpong. Dia tunjuk saya dari mimbar yang saya tidak tahu apa-apa. Sehabis ngomong, saya berangkat pimpin pasukan perdamaian PB dan apa yang dikatakan semuanya genapi. Sekarang saya balik ke PBB punya, tugas saya adalah menjadi komandan atas pelantikan presiden. Jadi saya minta Ayub yang harus khotbah. Dari 14.000 itu 450 ada Kristen. Dia bilang setiap Jumat yang Islamnya ada pengisian rohani, yang Kristen tidak ada. Karena itu Ayub yang harus khotbah. Tanggal 20 Oktober itu pelantikan presiden. 13 Oktober itu saya yang dapat giliran. Aduh, saya bilang iya aja. Jawab iya aja. Namanya kita mikrofon kalau di kampung saya ini pakai ulek sambal. Tapi saya tidak mau jadi pakai ulek sambal. Saya mau pakai apa yang sesuai memperbesar kapasitas suara. Jadi saya mau. Oke, terserah. Tapi ketika datang giliran harinya di gedung DPR, itu fotonya tadi saya tunjukkan itu kan ada bintang-bintang segala macam, ada jenderal di situ. Pas berdiri begini gemetaran, ini lutut mulai goyang. 5 menit salah ngomong terus. Apa yang mau dipikirkan, apa yang keluar dari mulut berbeda jauh. Tiba-tiba saya berkata gini, di dalam hati saya, Bapak yang duduk nomor 2 ini, engkau begini-begini, dia nangis. Tiba-tiba berubah situasi, saya di atas angin. Dan mulailah, engkau begini-begini, kata Tuhan, kamu begini-begini. Pasukan, siap.
kayak gedung DPR terangkat. Pasukan, semua berteriak, siap, amankan pelantikan presiden. Kalau tidak, engkau bertanggung jawab dengan Tuhan. Katakan buat sampingmu, engkau bertanggung jawab dengan Tuhan. Pasukan, siap, amankan pelantikan presiden minggu depan. Nah, gedung DPR kan di samping lagi dibakar. Saya bilang, amankan pelantikan. Siapa yang melawan rencana Tuhan, dia akan dilawan. Siapa yang merusak rencana Tuhan, dia akan dirusak. Siapa yang menghancurkan rencana Tuhan, dia akan dihancurkan. Pilih mana? Pilih rencana Tuhan atau tidak? Lalu mulai. Karena ini sudah kena, ini mulai. Si Habib itu main tunjuk-tunjuk aja. Engkau yang di atas balkon situ, kata dalam hati saya, engkau begini-begini. Dan mulai nangis. Itu kebaktian penuh tangisan. Waduh, nah kalau kita ngomong, kalau jenderal kan mereka yang di bawahnya liatin dia. Kalau dia yang tunduk bilang apa berarti mereka ikut. Nah kalau dia diam, semua diam. Kalau dia tidak senyum, tidak ada yang senyum. Kalau dia ketawa baru yang anak-anak buahnya ketawa. Sekarang dia menangis. Nah anak buahnya kan. Nah kalau dia menangis, anak buah mana mungkin tidak ada yang menangis. Yang herannya adalah, saya bilang, komandan, bagaimana selanjutnya? Dia bilang, lanjutkan. Saya bilang, di gereja 1 jam udah berakhir, suruh pulang. Sekarang di sini, suruh lanjutkan, saya sikat 2 jam. Itu kenangan yang paling indah, 2 jam berkhotbah di gedung DPR MPR. Sehabis khotbah, saya turun dari mimbar. Itu anak-anak ada dari Soe, dari Sumba datang peluk. Kak, kita anak daerah sama-sama, Kak. Dan ketika pelantikan presiden kedua, enggak ada yang ngomong apa-apa. Katanya mau rusuh, tidak ada yang rusuh. Kenapa? Karena kuasa doa. Dengarkan ini, karena kuasa doa. Doa itu sangat dahsyat. Hanya kita yang malu-malu berdoa. Kekuatan doa lebih dahsyat dari segala-galanya. Kadang-kadang tidak masuk di akal, tapi yang tidak masuk di akal itu yang terjadi. Mari saya ceritakan, karena ini saya sudah bikin bukunya, sudah keluar. Di antara 30, saya salah satu yang terpilih untuk dicetak di buku. Adalah Kak Sarus Masai. Saya pakai seragam sekolah datang, dia muncul di samping, dia peluk ini. Kan saya baru seminggu 2 minggu bertobat. Dia datang, aku akan bawa engkau untuk bertemu dengan raja-raja, bertemu dengan jenderal-jenderal, bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Saya kan masih petinju. Tahu petinju, saya suka tinju. Lebih baik memberi daripada menerima. Istilah tinju saya paling suka itu, lebih baik memberi daripada menerima. Kalau banyak memberi pasti menang, banyak menerima kalah. Antara KO atau angka pasti kalah. Jadi mana pilih? Mau pilih kalah atau pilih menang? Pilih memberi terus. Amin. Memberi terus. Doa memberi perintah, dia pasti keluar kok. Lebih baik memberi daripada menerima. Tapi kalimat yang hilangnya itu yang saya tidak, sampai sekarang masih tertuduh terus menerus. Karena saya masih tinju, ketika Kak Sarus ngomong gitu kan, untuk apa? Saat dibilang untuk apa, saya sikut dia terlempar. Ketika sikut terlempar itu kalimatnya putus. Dan ketika kalimatnya putus itulah, ketika beberapa tahun kemudian di Jakarta, saya selama dengan presiden, selama dengan wakil presiden, selama dengan Panglima ABRI, ketua DPR, selama dengan menteri-menteri, perlu ingat, ini kayaknya Kak Sarus itu ya. Saya lari keluar, saya telepon, karena nomornya masih ada. Kak Sarus, ini Ayub. Tahu apa yang dia ngomong? Yang sikut saya itu kan? Yang sikut saya itu kan? Saya bilang, iya Kak.
Tapi saya menyesal, Kak. Kenapa ada kalimat yang hilang? Untuk apa bertemu mereka? Karena saya sudah pukul kakak, udah terputus. Sekarang saya bertemu cuma salaman gini, bangga salaman. Tapi apa isinya? Isinya kan gak ada. Kita kan kalau dapat WA, kalau tidak ada isi mau dapat apa? Sekarang bertemu mereka untuk apa? Nah itu yang terputus di situ. Itu jadi salah satu alasan untuk dulu mengapa saya berdoa puasa di Penfui 40 hari. Hanya untuk mencari kalimat selanjutnya. Tapi sampai 40 hari tidak pernah dapat kalimat selanjutnya. Itu sebabnya kata Alkitab, khususnya 1 Korintus dibilang jangan anggap remeh nubuat-nubuat. Jangan anggap remeh nubuat-nubuat. Dulu yang saya sikut kakak itu sekarang menyesal sampai saat ini. Seandainya ada saya lanjutkan untuk dengar kalimat selanjutnya, mungkin lain cerita. Mungkin lain cerita. Tapi yang enaknya adalah tentang kuasa doa ini. Saya pulang dari kantor di Spirit Plaza, Abelov Pusat. Sampai di rumah lihatin televisi. Oh, SCTV. Oh, ada Jokowi masih gubernur DKI Jakarta. Tiba-tiba, pung! Saya duduk. Pas saya duduk di sofa, ke strom listrik, saya lompat. Kenapa strom ya? Kabel tidak ada. Ya, berarti hubungan orang ini. Saya maju dan tumpangin tangan. Telah kuurapi engkau sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Engkau akan memasyurkan nama Indonesia dan jadikan terkenal. Lalu saya tarik kembali tangan. Si kurus jadi presiden. Nah itu buku judulnya yang saya bikin adalah Yabes, pendoa mengubah kehidupan. Nah itu saya tulis sampai detik-detiknya di air. Si kurus jadi presiden, kan dia masih gubernur DKI. Pemilihan anggota legislatif sebelum. Siapa yang pilih dia? Belum tahu. Saya masuk ke kamar, saya bilang istri saya, kita jangan golput ya. Pokoknya kita harus gunakan suara kita karena presiden sudah ketahuan. Si kurus nanti jadi presiden. Dia bilang, kamu aneh-aneh aja. Saya bilang, iya, tapi dua orang benar sangat besar kuasanya. Dia lihatin muka saya, kamu bilang apa? Saya bilang, nanti kita akan buktikan siapa yang benar. Sebulan kemudian ketika pemilihan legislatif, yang menang ada PDIP. Lalu tiba-tiba saya mimpi gini, pokoknya jam 7 pagi mimpi Jokowi titik-titik mulai film berjalan. Saya bilang, Dewi, ini hari pokoknya Jokowi titik-titik film berjalan. Itu film berjalan. Saya tunggu sampai sore, tiba-tiba pengumuman. PDIP yang sebagai pemenang pemilu melamar Jokowi sebagai calon presiden. Saya bilang itu sudah jadi presiden kok. Kan ditupangin tangan, telah kurapi kau sebagai presiden Republik Indonesia. Tangannya model gini, yang dulu titik batu di atas, mengurapi seseorang yang kurus kering jadi presiden. Jangan anggap remeh nubuat-nubuat. Amin. Dan jangan lihat muka orangnya juga. Kadang-kadang kita lihat penampilan, aduh kayaknya nggak masuk akal. Mana mungkin? Tapi tahu, zaman Jokowi lah, jalan ke kampung saya sudah ada aspal. Itu yang buat saya telepon ke kampung, saya bilang, pokoknya semuanya pilih dia, nggak mau tahu, pilih dia, atau jalan nggak jadi. Listrik masuk. Dulu kami jalan kaki, 1 hari baru sampai Kota Kupang. Dari Emova sana. Naik kuda 6 jam, tapi habis naik kuda, ini robek. Kalau kuda kan belakangnya tajam, ini robek, kalau jalan kayak orang baru melahirkan. Susah bukan main. Sekarang kampung itu sudah ada listriknya, sudah ada aspalnya, semuanya sudah jadi baik. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik itu siapa.
Dari si kurus yang bikin aspal itu. Program dia jadi. Dengarkan ini, IKN jadi karena doa. Nah, kuasa satu yang lucu adalah kira-kira November tahun lalu, itu benar-benar aneh. Saya datang di Indonesia disebut 10 orang terkaya di Indonesia dan 9-nya itu orang Chinese. Makanya disebut sebagai konsorsium 9 naga. Kenapa? Karena orang paling kaya 9 orang ini, mereka bikin konsorsium 9 naga. Nah, juru bicaranya namanya Awi atau Ahmad Wijaya. Kita datang doain, sebentar doain. Saya bilang kayaknya hubungin satu teman saya, nama Johnson Lulaka. Saya udah habis khotbah doakan dia, saya bilang hubungi yang nama Johnson Lulaka yang datang berdoa. John datang berdoa, John bilang begini, menurut saya kita ke kapal di sini untuk berdoa. Ternyata itu kapalnya milik yang Awi ini. Datang berdoa, John kan lucu kan, mungkin beberapa dia kenal dia. Dibilang gini, saya berdoa, saya usir engkau setan di pulau Kepulauan Seribu itu, pulau ras di depan itu, terikat. Semua buka mata lihat. Wah, ini alor doanya ke apa? Dalam nama Yesus, kapal ini akan menjadi tempat saluran untuk berkat Tuhan mengalir sampai ke kota tua. Kita buka mata, maksudnya apa? Sehabis selesai doa, si Gubernur Pramono Anung pilih yang juru bicara 9 naga ini, konsorsium ini. Dia bilang kami butuh dia. Datang, dia di Pemda sekarang. Ketika datang, dia bilang gini. Dia ngomong bagus tuh, dia bilang gini, hati-hati dengan doa. Pak, sudah berapa presiden di Indonesia yang kota tua tidak pernah maju? Sudah berapa gubernur yang kota tua tidak pernah maju? Bagaimana saya tawarkan jalan keluar? Bagaimana dengan doa? Herannya gubernur mau. Kalau gitu boleh jalan. Di sebelahnya ada Rano Karno. Dia bilang, Dul saya kenal kamu karena Dul kan? Oke kalau gitu. Tiba-tiba ditanya, dari gereja mana? Enggak ada gereja, pokoknya orang benar aja yang berdoa. Kami datang bukan karena gereja, kami datang karena orang benar yang berdoa. Sediakan bagi kami gedung dan ruangan untuk doa. Jadi bangunlah menara doa di kota tua. Dari siapa? Si John Keriting ini. Mereka dipertemukan. Ketika bertemu, ini danantara dari pemerintah Indonesia, lalu Pemda DKI Jakarta, dan konsorsium 9 naga ini berkumpul bersama bilang kita bangun kota tua. Namanya revitalisasi kota tua. Supaya kereta bawah tanah yang MRT itu bisa sampai situ. Kereta biasa lewat, busway juga lewat, semuanya akan berpusat di situ. Dan kota tua ini mau dibuat. Herannya, semua dengarkan dia. Seakan-akan apa aja dia omongin diikutin. Dia bilang, saya minta bagaimana kalau ada gedungnya, sediakan bagi kami untuk menara doa. Dibikin dalam waktu 2 minggu menara doa jadi. Ya saya dengan John, kami antara Selasa dan Kamis berdua ganti-gantian. Kadang-kadang berdua. Hari Selasa dan Kamis. Lalu John bilang gini, ini kota tua akan begini, ini kota tua akan begini. Heran orang ikut, kami masuk ke bawah tanah kayak apa. Dia bilang di sini ada tempat penghukuman apa segala macam. Ternyata ada satu ruangan yang hotel tua itu tinggi, kira-kira lantai 7. Itu kamar 1 malam disewa 15 juta bayarnya. John bilang, tunggu boleh saya masuk ke situ? Petugas bilang, tidak boleh, masuk 400.000. Hanya masuk, lihat aja 400.000. Mendingan kita makan di luar, kalau beli beras berapa banyak. John mulai, John masuk, saya usir keluar semua roh jahat sini dalam nama Yesus. Yang perempuan yang suka bertemu dengan orang tamu di sini, saya usir keluar dalam nama Yesus.
kekuatan-kekuatan jahat saya usir keluar dalam nama Yesus. Ternyata pusat kekuatannya ada di situ. Dimulai dari apa yang dia lihat. Kenapa? Ini YHB, ini Speed Plaza. Jadi YHB ini kantornya, ini Speed Plaza. John lagi turun jalan negeri, tiba-tiba kayak kotak kaca turun. Lingkupi dia, bajai yang lewat tidak kedengaran bunyi, hanya liatin lewat, motor lewat, mobil yang lewat. Lalu dari kaca ini tiba-tiba darah ngalir, bersuara bilang, darahku telah membeli Jakarta, darahku telah membeli Indonesia, darahku telah membeli bangsa-bangsa. Jadi doakanlah Jakarta, Indonesia dan bangsa-bangsa. Doakan pemerintah, doakan gereja dan pemilu. Lalu tiba-tiba terangkat kembali, baru bisa mobil kedengaran lewat kalau lewat bunyi. Dia bilang, Yup, kok ada begini ya Yup? Saya bilang, ya itu kamu yang dengar ya, kamu doa aja. Kan kamu yang dapat tugas, ya kamu lakukan tugas kamu dong. Nah kebetulan dia kuliah di Sekolah Betel Jakarta. Dia masuk ketemu rektornya bilang begini, ini namanya sekolah Alkitab, tapi bukan Alkitab. Kenapa? Karena tidak ada program doa. Mana mata kuliah doa? Tidak ada. Itu rektornya dia, ini baru mau masuk sekolah atau ribut? Si John bilang, pokoknya sediakan, saya tidak mau tahu, sediakan satu ruangan untuk saya berdoa. Kalau tidak, untuk apa sekolah ini ada? Satu-satunya mahasiswa berani lawan dia. Aduh. Dan sekarang sekolah itu sudah sediakan ruang doa. Gara-gara John. Kuasa doa. Lalu dibilang doakan gereja, doakan pemilu dan pemerintah. Itu karena gereja-gereja mau dibakar. Dia bilang naiklah ke atas dan berdoa. Dia naik berdoa, puasa sampai begini. 1 minggu setelah berdoa, didengar suara gede, pulang dan lihat hasilnya. Ternyata gereja-gereja mulai bakar. Dia bilang, saya kan sudah bilang apa dulu? Tidak berdoa ya, sekarang biarkan aja, lihat dulu. Eranya ketika gereja di Jakarta dibakar, mulai bersatu pelan-pelan. Kenapa? Karena kuasa doa. Sekali lagi karena kuasa doa. Katakan, saya memiliki kuasa yang lebih tinggi dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Pasukan doa. Masa kita takut-takut setan? Mari saya kasih tahu buat kita peperang rohani. Saya mimpi roh jahat menyerang. Karena dulu saya tidur di ujung, ada ruangan mungkin antara belakang itu apa. Tiba-tiba kayak dari atas tiang menusuk pasti jantung saya. Saya balik belakang, baru lompat kena tiang. Nah mimpi ini di Jakarta dijelaskan lain. Saya diserang oleh roh jahat dari segala penjuru. Mau lari kemana coba? Dari bawah bumi naik, dari penjuru bumi naik, dari langit turun. Ketika semua serangan datang mendekat, muncul di mulut saya gini, ada tertulis dalam 1 Yohanes 4:4, roh yang ada di kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Ketika setengah ayat ini, itu bukan satu ayat tuh, setengah ayat. Ketika itu diucapkan, tiba-tiba ledakan kayak bom, puff, tinggal debu yang balik. Saya bilang, ya ampun, setengah ayat begini seluruh Allah habis semua. Dari langit hangus, dari bawah bumi hangus, yang dari berbagai arah hangus. Itu sebabnya jangan remehkan firman Allah. Firman Allah penuh kuasa, lebih dahsyat dari bom uranium. Yang paling ditakuti oleh Israel itu. Dan Iran yang suka gunakan. Nah teman-teman mungkin tidak tahu kejadiannya. Saya paling semangat karena tahun lalu saya dengan Sam, kami Zoom. Sementara Zoom dan berdoa, karena ini malam berdoa aja, saya harus ngomong tentang doa.
lagi Zoom, sementara berdoa, Tuhan. Tiba-tiba pikiran saya masuk ini. Yesaya 37 ayat antara 29-30 bunyinya gini. Mengapa engkau melawan aku? Aku menaruh kerikilku dalam hidungmu. Saya berteriak, sekarang dalam nama Yesus kerikil masuklah ke dalam hidung Presiden Iran. Penuh. Kerikil, pasir sertu, pasir dan batu kerikil, biar masuk aja. Ayat itu kan bunyi gitu kan. Masuk penuh. Lalu kedua, Hezbollah di Libanon, masuk aja penuh. Masuk batu karang dalam hidung penuh. Lalu ini Hamas, sekarang masuk batu dalam nama Yesus. Karena engkau melawan Allah, sekarang saya masukkan batu ke dalam hidungmu. Para ini lewat doa Zoom loh. Mulai sebutin satu-satu. Saya habis berdoa. Kira-kira 3-4 hari kemudian, laporan koran Presiden Iran jatuh dengan helikopter dan mati. Sekarangnya gini, dia kan naik di ini helikopter ini. Kok yang kena ini yang duanya lolos? Waktu Zoom saya bilang gini, benar-benar kerikil masuk dalam hidung dia benaran. Ke batu kerikil masuk dalam hidungnya. Lalu berapa hari kemudian pemimpin Hamas dibom mati di situ. Dan pernah dengar ada berita itu Hezbollah di Libanon yang 300-an pasukan mati karena HT meledak. Itu karena jawaban doa kerikil tadi masuk ke hidung. Sekali 300-an selesai. Itulah kuasa doa. Itulah kuasa doa. Jadi Sam di sini mungkin tidak ada yang tahu, tapi dia berperan di situ. Saya bilang teman-teman, ternyata hatinya itu berfungsi juga ya. Yang pakai hati langsung habis karena meledak. Mereka salahkan Taiwan. Lu apa hubungan Taiwan? Itu kerikil pasti masuk dalam hidungnya. Dan setiap kali Israel dengan Iran mulai konflik, kita bilang kesempatan. Kita sikat ayatnya. Kesempatan keluarkan ayatnya. Dengarkan ini, yang kita miliki lebih dahsyat dari uranium. Yang kita miliki lebih dahsyat dari uranium. Karena itu berdoalah dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan yang menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai, siapa berani lawan kita? Kuasa itu yang meledak. Mau bukti, saudara lihat nggak ada apa-apa. Padahal mata saya ini karena ditusuk, ini sedotan. Beberapa saat lalu, kalau dari halte busway Sumur Bor masuk ke rumah saya di Cengkareng, Jakarta Barat, itu bayar 8.000. Tapi demi menyelamatkan 2.000. Kalau kita berikan 10.000, dia tidak akan balikan itunya. Ojek tidak akan balikan. Jadi untuk bayar 8.000 diterima, tapi kalau berikan 10 dia akan kembalikan. Saya bilang mendingan beli ini aja, supaya ada sisa 1.500. Saya selamatkan ini. Habis beli, minum dulu supaya yang dia juga tahu. Tarik gini, tarik pas ditusuk sini. Ini yang tajam ini robek dari sini sampai sini 1,5 cm robek. Tiba-tiba, aduh Tuhan tolong. Sekarang tidak bisa lihat. Untung ojeknya bawa sampai rumah karena dia tahu karena dia tiap kali antar. Sekarang sampai rumah istri saya panik. Kenapa panik? Gak bisa buka mata karena ini robek. Akhirnya dibawa ke Jakarta Eye Center. Kami datang tanya, dia bilang, oh tidak ada Jakarta Eye Center sini. Yang ada Jakarta Eye Center. Itu saya ketawa, ya itu Jakarta Eye Center. Bukan Jakarta Eye Center.
Jakarta EY Center mendengar itu suara di situ. Masuk, dipasang gini, layar keluar. Dia bilang, Pak, matamu ini 1,5 cm. Untung nggak lurus ke dalam, kalau nggak udah tembus. Oh ya. Dan itu dikasih obat. Lalu saya pulang tetap nggak bisa. Dibeliin kacamata hitam supaya itu angin kena, menangisnya kayak apa. Sampai di rumah, tidur. Sementara tidur, tiba-tiba kayak mimpi. Di dalam 3 Yohanes 2, bunyinya gini. Aku berdoa supaya kamu baik-baik saja, seperti jiwamu sehat-sehat saja. Udah saya tumpang tangan, hai mata, dengarkan firman Tuhan ini. Aku berdoa supaya engkau baik-baik saja, seperti matamu sehat-sehat saja. Dalam nama Yesus mata sembuh, kalau tidak engkau melawan firman Tuhan. Engkau pilih mana, melawan firman Tuhan atau engkau harus sembuh? Amin, bisa lihat. Lalu istri saya yang bisa nyetir, saya nggak bisa. Tapi maaf kalau dia nyetir lewat tol 150. Jadi kalau dia nyetir saya hanya bilang, Tuhan malaikatmu pegang setir. Pegang setir. Itu terbang. Makanya dia nggak mau yang Avanza. Karena kayaknya terbang kalau 120. Tapi kalau Innova atau Grand Livina, hilang di sana. Nah dia paling suka tuh. Jangan ada yang lewatin dia kejar dan lari pulang. Waduh. Nah dia nyentir bawa saya ke Jakarta E-Center lagi. Datang liatin di gambar. Lalu dokter bilang begini, Pak, pekerjaan Bapak apa? Dia tunjuk saya, pekerjaan Bapak apa? Saya bilang pendeta. Oh pantas. Nah pantasnya itu, pantas. Nih liatin. Kan 2 hari lalu liatin, ini kan 1,5 meter gini. Sekarang udah sembuh. Jadi Bapak tidak perlu diobati lagi. Waktu pulang baru istri saya bilang gini, saya cuma menyelamatkan 1.500, kita keluarkan 4 jutaan. Demi 1.500 keluarnya kira-kira 6-7 juta. Jadi doa yang bisa menjawab yang tidak bisa. Tuhan tahu yang terbaik itu apa. Kadang-kadang kita ini bodoh. Hanya Tuhan lebih pintar yang menolong kita yang bodoh ini. Bukankah ada ayat berkata, aku mengangkat orang bodoh untuk memperpulkan orang pintar. Nah, ayat ini saya suka kenapa? Karena 2 tahun lalu, tiba-tiba saya dihubungi oleh seorang yang doktor, lalu S2-nya 3. S2 aja 3. Kami S2 mirip, tapi S2 berbeda. SMP, S2 SMP, sama S2 yang benaran. Dia hubungi, Pak ada retret di Shenzhen, boleh nggak bisa isi? Tiba-tiba dalam hati saya, jawab iya. Saya bilang iya. Habis jawab iya, kenapa jawab iya ya SMP? Mereka kan dapat siswa orang-orang pintar semua, tapi salah jawab. Lalu mulai keluar kata-kata, kalau bukan sekarang kapan lagi? Dan kalau bukan saya ke siapa lagi? Dari 270-an juta saya sendiri pilih, berarti siap dong. Bertindak dong. Katanya jawaban doa kuat, ya bertindak dong. Ternyata John yang dihubungi duluan. Ketika John dihubungin, didengar S2, S3 ini, patah semangat gak mau. John ketakutan. Jadi ketika mereka hubungi saya bilang, oke siap. Ambil tiketnya, kan mereka ambil tiket. Jakarta Singapura 1 jam, Singapura Hong Kong 5 jam. Jadi udah ambil tiket. Saya bilang tunggu ya, saya telepon John dulu. John, kamu kenapa tolak? Tapi kan saya cuma S1. Saya bilang Tuhanmu tidak pakai ijazah. Tuhan kan tidak pakai ijazah. Keledai aja dia bisa pakai, ayam aja dia bisa pakai, apalagi kita manusia. Ayo dong, jawab iya. Dia bilang, lu, saya sudah.
Waktu dia tanya, dia bilang, lu? Saya bilang, saya sudah. Dia bilang, oh kalau kamu SMP aja bisa, kenapa saya enggak? Saya bilang, siap, oke, kamu harus siap ya, jawab iya ya. Oke, tutup telepon. Saya telepon balik ke yang dokter tadi. Saya sudah yakinkan John, pokoknya paksa dia harus ikut. Lalu mereka hubungin dia. Kata Pak Ayub, Pak John bersedia ya? Iya, saya bersedia. Gara-gara itu kami datang ke Shenzhen. Kenapa John takut? Karena namanya Hong Kong University of Shenzhen. Itu adalah nomor 100 universitas terbaik di dunia, dia nomor 38. 100 universitas terbaik di dunia, dia nomor 38 kalau menurut Google. Siapa yang tidak takut? Mobil listrik kita itu buatan Shenzhen. Ada mikrofon yang, ada mouse yang kita tinggal ngomong gini, ketikan. Kalau kecepatan ngomong gini berarti ketikan mencoba halaman-halaman. Itu buatan mereka juga. Lalu kami berangkat ke sana. Ibadah dimatiin HP semua, 71 murid yang S2, S3-nya ada. Waktu berdiri di depan mereka, saya bilang, Tuhan, ingat Tuhan, Engkau tidak pernah permalukan Musa. Engkau tidak pernah permalukan Musa. Sekarang saya di sini, saya punya hak di atas Musa karena Yesusnya. Kan Yesus membayar harga kan? Berarti lebih dari Musa dong. Pokoknya buktikan Tuhan, buktikan Tuhan. Sesi pertama selesai 50 orang minta dibaptis. Itulah awal daripada mengapa ayat ini bilang doa itu sangat berkuasa. Akhir tahun kedua, saya dengan John diundang kedua kali jadi pembicara lagi. Itu 74 mahasiswa dari Shenzhen, Nanjing, Shanghai, lalu Beijing, Guangzhou, baru Hong Kong sendiri. Ada nama Nantong, ada Naning. Waduh, susah sebutin. Kalau Naning itu khusus spesialis jantung. Saya ketemu dengan orang Papua. Kok bisa bahasa Cina? Lalu langsung dia ngomong bahasa Cina. Saya bilang, wih, kamu keriting-keriting bisa ngomong bahasa Cina. Dia bilang, kita belajar Kak, kalau tidak 6 bulan tidak bisa. Dan gara-gara itulah kami mulai. Buka pintu pertama ketaatan 2 kali datang. Dan tahun ketiga tahun lalu, John justru ke Perth, saya ke Hong Kong untuk layani 100 mahasiswa. Ada yang datang dari Denmark, Shenzhen, Nanjing, Nantong, lalu Shanghai, Beijing juga datang, dari Hong Kong sendiri, Taiwan sendiri, berdatangan 100 mahasiswa. Saya bilang, Tuhan, dulu kalau tidak berdoa di Kupang, sekarang jadi apa? Dan yang buat kami dua, John menangis adalah ketika di satu kamar kita bilang, John, dulu kita berdoa bagaimana? Iya, Tuhan nyatakan kita akan pergi ke bangsa-bangsa. Baru buka mata, Tuhan, bangsa-bangsa bayar angkot 100 perak aja tidak ada duit. Mau pergi ke bangsa-bangsa, uang 100 perak bayar angkot aja tidak ada duit. Mana mungkin bangsa-bangsa? Tetapi doa menjawabnya jadi nyata. Buktinya, tahun lalu ketika John di Perth, saya ke Hong Kong, akhirnya John kembali langsung ke Israel. Hanya John dengan jurus yang kira-kira 4 negara pergi, John kira-kira 12, saya 18. Karena saya kan puasa. Kan makan pahit-pahit itu, pepaya pahit. Jadi pepaya pahit diganti dengan lebih banyak lagi negara. Dengarkan ini, doa penuh kuasa. Kalau mampu menembus segala sesuatu, kalau ayat selanjutnya kita baca, dikatakan Elia berdoa dan bumi dan langit tidak menurunkan hujan selama 3 tahun. Berarti doa mampu membuat langit tertutup. Dengarkan ini, doamu itu sanggup menutup langit untuk tidak turun hujan. Berapa tahun? 3 tahun.
Lalu ayat bawahnya dikatakan begini, lalu berdoa Elia dan hujan turun, bumi menurunkan buah. Betapa kuasanya doa. Ketika doa hujan turun. Jadi jangan anggap remeh doa. Jangan lihat bentuk fisikmu. Tuhan membutuhkan diri kita. Daripada dia bertindak sendiri. Nah, saya berikan contoh untuk saya tutup. Saya bermimpi dan mimpi itu sampai sekarang buat saya menangis. Dalam Keluaran 12, Tuhan bertemu dengan Musa dan berkata, Musa pergi, bebaskan umatku Israel. Aku telah mendengar suara jeritan orang Israel sampai kepadaku. Musa bilang, karena itu aku bebaskan mereka. 2 jari. Sekarang kamu yang aku suruh kamu pergi. Tuhan, saya kan tidak bisa. 1 alasan diterima, 2 alasan diterima, 3 alasan diterima. Hanya satu-satunya alasan ditolak adalah utuslah yang lain. Keluaran 3 ayat 14 berkata, maka bangkitlah murka Tuhan. Hanya satu-satunya ayat Tuhan murka adalah utuslah yang lain. Dan tiba-tiba mimpi itu dijelaskan gini. Kenapa? Musa. Nah, herannya mau ditulis. Kalimatnya nadanya gini. Musa. Gara-gara kamu, aku berdusta kepada janjiku. Dalam Kejadian 15, aku berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi hamba dalam suatu bangsa selama 400 tahun. Sedangkan menurut Galatia 3 ayat 17-18, mereka sudah tertawan 430 tahun, berarti kelewatan 30 tahun. Musa. Sekarang bagaimana cara tulisnya? Tujukan kepada saya bagaimana cara tulisnya miring gini. Musa. Kelewatan 30 tahun karena engkau tidak mau taat. Engkau mau rekomendasi orang lain. Siapa? Utuslah yang lain Tuhan. Tuhan bilang siapa? Apa engkau jamin dia lulus? Kamu aja mahasiswa abadi. 40 tahun jadi mahasiswa. Sekarang mau rekomendasi orang lain. Buat aku berdusta lagi. Sudah kelewatan 30 tahun masih tambah panjang lagi. Apakah diperpanjang lagi? Dengarkan kita di ruangan ini. Jangan-jangan karena Tuhan menjawab doa kita, tapi kita memperpanjang isi doa itu bertambah panjang. Bukankah Tuhan tidak menjawab? Tuhan sudah menjawab tapi kita yang memperpanjangnya. Apa jadinya jika IKN dulu saya tidak nekat turun, karena saya sendirian turun dan doakan itu. Mungkin kita tidak pernah bayangkan ada IKN di Kalimantan. Hanya ketaatan satu anak buangan. Dibutuhkan ketaatan satu anak buangan. Dan semuanya berubah. Saya datang ke sini untuk cari keluarga saya. Karena saya menurut cerita kakak saya, usia setahun dibuang di dalam kebun labu-labu. Karena terlalu banyak menangis. Terlalu menangis itu yang dibuang di dalam kebun labu-labu. Lalu saya dipindahkan titip di kakek dan nenek. Saya hidup dengan mereka. Umur 6 tahun mama saya meninggal. 7 tahun papa saya meninggal. 8 tahun kakek saya meninggal. 12 tahun nenek meninggal. Semuanya pergi. Dan kami dilarang lihat orang tua yang meninggal. Jenazah pun tidak boleh. Dimasukkan peti, diangkat tinggi, kami lewat dari bawah. Tidak boleh menoleh. Lewat dari bawah, jalan. Mereka menangis, saya juga ikut menangis. Kakak saya menangis, saya ikut. Aduh Tuhan. Aduh Tuhan, IKN bisa jadi. Dan saya mau sambung cerita yang 430 tahun itu. Ketika saya dengar kata itu, dia bilang, jadi kamu harus, itulah harga pemeran utama. Filmnya jadi karena pemeran utamanya ada. Tiba-tiba saya berlutut mendalam mimpi, berlutut menangis, Tuhan. Jangan pakai keledai untuk berbicara buat Nabi Bileam Tuhan. Dan jangan pakai ayam untuk berkokor Petrus bertobat. Ini Ayub Tuhan, ini Ayub Tuhan.
Selama Ayub ada, jangan pakai ayam dan jangan pakai keledai. Ini pakai saya Tuhan. Dan buktinya benar. Lumayan 18 negara kan, tanpa bayar dikit. Loh kita tidak punya uang kok. Masalahnya tiketnya sudah datang, kalau tidak pergi kan hangus. Pilih mana? Mendingan ambil tiketnya. Karena itu buktikan. Saya ambil lagi baru tanpa minta izin. Loh ini disediakan buat saya kok, kenapa saya kehausan di sini? Daripada kehausan mendingan saya minum dulu. Karena sudah disediakan jatah saya minum dulu. Tuhan menyediakan kasih karunia dan kemurahan buat kita. Masalahnya kita tidak mau mengambilnya. Kita tidak mau bertindak. Kita menunggu Tuhan lakukan, Tuhan lakukan. Loh Tuhan tidak bisa jawab dari sorga. Kita yang ada yang bertindak atas nama iman. Doa berkuasa karena kita bertindak. Kalau kita tidak bertindak, nah gara-gara saya jawab yang si dokter itu, sekarang saya sudah langganan untuk para mahasiswa yang di Hong Kong itu. Sekarang kita pakai Hong Kong, jadi nanti datang dari Shenzhen, Nanjing, Shanghai, Guangzhou, Beijing, semua pada datang kumpul di situ. Tiap tahun, dan Oktober ini saya giliran ke berikut lagi. Keempat kali. 1 kali ketaatan, sekarang berlanjut terus. Lumayan kan? Tapi, saya hitung 1 negara. Kenapa? Karena masih Cina, 1 negara. Tapi kalau orang taat lain cerita. Nih, saya di India gereja resmi diundang untuk bicara di Mainang, Meisen namanya. Dari Guangzhou naik pesawat 45 menit ke Meisen. Saya tidak tahu bahwa itu ada intelijen di dalam. Nah kalau intelijen ada, hanya pilihan 2, gila atau mati. Nah karena saya tidak tahu, saya semangat ini penterjemah di sini. Sementara khotbah saya bilang, ini yang di sini, dengarkan ini. Di dalam hati saya you begini-begini. Ini si penterjemahan ngomong. Dia bilang, Pak, jangan pakai kebangkitan Pak. Karena dianggap kita melawan Beijing. Oh kalau gitu bilang Yesus hidup aja. Kan daripada dari ada kebangkitan mendingan pakai Yesus hidup. Kan sama aja. Walaupun katanya berbeda. Oke, dalam hati saya kamu begini-begini dan dia nangis. Nangis itulah situasinya berubah. Main tunjuk sana, main tunjuk sini. Selesai baru penterjemah berbisik. Pak, itu kepala intelijen. Aduh Tuhan tolong. Istri saya di Jakarta tidak tahu apa-apa Tuhan, tolong. Aduh, berarti saya hilang di sini. Hanya rencanamu Tuhan, selamatkan saya. Tiba-tiba saya bilang kepala penterjemah bilang, ini saya kedinginan karena -4. Dia bilang bagus, langsung dikasih jaket 1 dari si kepala intelijen. Saya pakai, bilang aja, saya sakit. Dia bilang, masih bisa bicara kok. Sakit apa? Alasan apa lagi mau dikemukakan? Udah saya ikut aja. Mereka bawa ke restoran. Saya mulai berdoa, Tuhan, ini mereka sengaja Tuhan. Berbohong untuk menangkap saya Tuhan. Tolong saya Tuhan, jebakan Tuhan, ini jebakan. Nah kami sampai ada meja panjang gini. Ini kepala intelijen, anak buah. Nah kami duduk di bagian sebelah meja. Toilet di belakang saya. Duduk ini pucat. Tiba-tiba saya masuk ke toilet. Tuhan selamatkan saya Tuhan. Istri saya di Jakarta tidak tahu apa-apa Tuhan. Tuhan hanya namamu saya datang ke sini Tuhan. Selamatkan saya Tuhan. Habis pencet tes, saya balik lagi. Supaya orang tahu bahwa saya kencing. Padahal bukan kencing, berak. Bukan berak. Lagi berdoa. Lalu datang. Muka saya pucat, saya balik lagi ke toilet. Tuhan selamatkan saya Tuhan. Kali ini aja Tuhan. Saya mau balik ke Indonesia dengan selamat Tuhan. Selamatkan saya Tuhan. Lalu saya pencet bunyi. Saya balik. Pucat. 5 menit 4 kali masuk ke toilet.
Kenapa? Karena sudah ketakutan. Baru tiba-tiba si kepala intelijen dia bilang, Mukse. Oh, saya tahu, Mukse itu artinya pendeta. Kenapa? Saya tanya, ini dia bilang apa? Oh, dia bilang gini, 3 pilihan ditawarkan. Oh, boleh. Boleh aja bilang, apa? Pilih kesaksian, atau berkhotbah, atau mendoakan. Saya bilang, saya pilih yang mendoakan aja. Lalu saya bilang, di dalam hati saya, kamu ini mengalami begini-begini, nangis doakan. Lalu pindah lagi, kamu begini-begini, menangis doakan. Habis pindah lagi begini, semua satu baris bersih. Setelah balik, baru kepala intelijen bilang begini, dilihat muka saya, Mukse, kami baru tahu bahwa Yesus hebat ya. Yesus hidup ya. Apa yang dibilang? Kok bisa tahu isi hati kita? Yesus bisa tahu isi hati kita. Saya bilangin dia, Yesus Maha Kuasa. Bilangin dia aja. Dia bilang, maaf, saya akan berjanji menjaga Bapak sampai kembali ke Indonesia dengan selamat. Akhirnya tiap hari dia ada di situ. Kami dari Mission lalu ke Sinjing, habis terus ke Taipu, tulisan Dapu tapi baca Taipu, khotbah lagi di situ, diikut terus, didengar firman terus, tahu dia bagaimana dengan Tuhan, urusan Tuhan dengan dialah. Dan selesai khotbah, kami balik ke Mission, naik pesawat, dia ikut sampai ke dalam pesawat, saya pakai seat belt, baru dia bilang, Mukse, keluar. Lalu ketika dia keluar, pintu tutup, pesawat jalan. Memastikan bahwa saya selamat kembali ke Indonesia. Dari ketakutan menjadi kebanggaan. Tuhan saya hebat. Dengarkan ini, kuasa doa sangat dahsyat. Ini ayat yang bilang, doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Kenapa dia bilang bila dengan yakin doakan? Karena kita ini ragu-ragu sambil garuk kepala. Mana mungkin ya? Kayaknya nggak mungkin ya. Karena kita suka ragu-ragu. Apalagi kita di Kupang doa. Lu bilang apa? Model begini? Itu di atas itu tempat saya menangis. Gak tahu lagi bagaimana tangisan. Tapi gara-gara tangisan itu sekarang lumayan. Gak banyak, baru 18. Dan beberapa saat lalu dibatalkan ke Kanada dan Amerika karena COVID katanya. Harus ambil kembali uang, tapi potong 25%. Ya tidak apa-apa lah, yang penting kita masih hidup kok. Dengarkan ini, doa yang kau miliki itu sangat besar di kuasanya. Katakan seperti ini, saya memiliki kuasa yang dari langit dan bumi. Dahsyat dan ajaib ada pada Yesus. Dan itu diberikan buat saya untuk bertindak, untuk mempraktekkan kuasanya. Amin. 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 Bangkit para pahlawan. Sebenarnya alam yang kesekian ini bukan karena apa? Hanya nekat. Kata John, taat bodoh-bodoh karena Tuhan tidak ditipu-tipu. Taat bodoh-bodoh karena Tuhan tidak ditipu-tipu. Biar taat bodoh-bodoh tapi Tuhan tidak ditipu-tipu, taat aja. Nanti beri depan dia dikeluarkan. Tahu saya ini ada orang di Jakarta mereka kenal sebagai pengkhotbah yang tanpa catatan. Tinggal keluarkan satu ayat lalu dia keluar terus menerus. Saya bilang ini PowerPoint di dalam sini. PowerPointmu kalau mati listrik selesailah hidupmu. Kalau PowerPoint di sini mati listrik tetap mengalir. Dia yang pilih kita, dia tidak mungkin mempermalukan kita. Amin. Oke, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami pasukan yang telah Engkau persiapkan
Engkau yang pernah berjanji tahun 95 bahwa dari gedung ini Engkau akan mengirimkan pasukanmu berkeliling ke bangsa-bangsa. Tuhan, orang-orang itu ada di sini Tuhan. Aku berdoa, tendang mereka keluar. Kirimkan mereka keluar. Pergi ke berbagai daerah dan pergi ke berbagai bangsa dan pergi ke berbagai benua. Tuhan yang hidup itu, angkat mereka Tuhan. Engkau yang milih mereka bukan karena mereka mau, tapi karena rencanamu harus jadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kami mendapat kesempatan dipilih oleh Tuhan di antara 8 miliar orang untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Kami menjadi teman sekerja-Mu ya Tuhan. Betapa bangganya kami menjadi teman sekerja-Mu untuk menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat itu. Aku rilis pengurapan Roh Kudus di tempat maha tinggi, mengalir buat kami di ruangan ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mengalir pengurapan. Dalam nama Yesus mengalir pengurapan. Aku lepaskan jubah pengurapan mengalir buat mereka bagi bangsa-bangsa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang dapat dipercaya itu memilih kami untuk menjadi pelaku rencana-Mu. Kami tidak berdaya, tapi Engkau sangat kuat. Kami bodoh, tapi Engkau terlalu pintar. Kami sangat miskin, tapi Engkau memiliki alam raya. Segala yang Engkau miliki, Engkau berikan buat kami untuk bertindak. Kami tidak hanya menjadi penonton yang suka mengkritik, yang sukanya cuma menonton dari jauh, tapi kami mau menjadi pelaku dari firman-Mu dengan cara bertindak karena firman-Mu ya Tuhan. Ketika kami bertindak, tanda-tanda heran dan mujizat terjadi atas diri kami di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Penuh di dalam sini. Penuh di dalam sini. Tapi yang saya ingat, saya dengan John Laulaka naik dari belakang situ, berlompat masuk ke dalam sini. Pas lompat masuk, John bilang gini, dia anehnya situ, ini dari tempat ini, saya rasa ini, dan dia tunjukin tempat ini. Ini para misionari disiapkan sini untuk pergi ke bangsa-bangsa. Saya lihat terlalu banyak orang. Saya bilang, John, itu peta jaga, itu gedung baru taman kanak-kanak, John. Dia bilang, bukan. Ini pasukan dipersiapkan di tempat ini untuk pergi ke bangsa-bangsa. Beta jalan duluan depan, dia bilang, lu sadar sonde, kotong model begini? Mana mungkin? Dia bilang begini, lu diam dulu kok. Sekarang perkataan dia benar. Dan kalau kata-kata dia benar, bukankah orang-orang itu ada di ruangan ini? Orang-orang menerima pengurapan double porsi untuk pergi memproklamasikan Yesus sebagai Tuhan. Hanya maunya bertindak. Kadang kita nonton dari jauh, cari nama. Bukan. Saya pergi kemana-mana, saya bilang, saya dulu bertumbuh di JKT, gedungnya saya bisa tunjukkan. Tuhan yang milik kita, Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan berkati. Nanti jumpa lagi besok. Saya kembalikan. Saya ingat waktu Kak Sam tanya saya, John, saya mau minta kamu satu, apa? Kamu kasih Ayub untuk saya bawa ke Jakarta. Saya bilang, silakan Kak bawa untuk dia. Padahal saya butuh dia di sini, tapi kalau Kak minta saya relakan. Dan puji Tuhan,
Saya taat dan semua terjadi. Begitu. Saudara, saya percaya bahwa di tempat ini Tuhan sedang menulis sejarah untuk bangsa-bangsa. Amin. Saya tahu persis bahwa saya dipanggil untuk di Kupang. Saya tahu persis bahwa saya waktu bicara dengan Ayub, waktu sebelum dia berangkat, John juga ya. Kita diskusi, dia bilang, Kak kita nih Tuhan kasih, karena ini tempatnya kali ke-11, kita pindah-pindah ini 11. Dan sudah tahu, itu benar-benar satu yang sangat menentukan. Waktu dapat tempat ini kan dulu suka dua-dua keliling kan. Jadi di sini kan ada kilometer 0 nih, di Hotel Marina nih sekarang, itu ada 0 situ. Titik 0. Nah, Aldia ya, Marina itu Aldia. Jadi kesimpulannya bahwa kita sedang menjaga kota ini, provinsi ini. Amin. Itulah sebabnya tanah ini Tuhan udah kasih kita dengan cara yang di luar, tidak terbiasa ya. Tapi saudara lihat kita udah dapat tempat ini. Sehingga saya yakin saudara yang kasih dari tempat ini jantung. Bilang kiri kan, ini jantung kota ada sini. Nah, jadi kita mesti jaga di sini, jaga tempat ini dalam doa-doa kita. Karena saya percaya dari tempat ini banyak. Kalau jantung tuh tidak ada, berarti tidak ada kehidupan sama sekali. Betul kan? Jadi saudara lihat, kenapa setan tuh mau coba tuh menghalangi, memboikot kita? Karena dia tahu kalau kita, saudara tahu jantung itu adalah doa. Jantung adalah apa? Doa. Kalau dia berhasil kita tidak berdoa, artinya jantung kita tidak berfungsi. Ya kan? Kalau jantung tidak berfungsi ya mati. Apa artinya seorang hebat tapi kalau mati? Ya kan? Itulah sebabnya saudara kasih, sejak dari dulu sampai sejak kita dapat tempat ini, sampai hari ini saya tidak pernah meninggalkan tempat ini. Kondisi apapun, jam berapapun yang saya bisa datang. Karena disinilah saya tahu bahwa ini jantung. Jadi kalau saya tidak doa, saya tidak lakukan sesuatu di sini, berarti jantung saya itu berhenti dan kita enggak. Itulah sebabnya bilang kiri, jangan biarkan jantungmu berhenti. Dan saya percaya malam ini malam terobosan, karena besok kita masuk satu bulan yang baru. Amin. Ini malam profetik untuk kita masuk bulan yang baru. Saya yakin Anda tidak akan mau jadi orang mati. Amin. Jantungmu harus detak, harus jalan. Dan saya percaya pergerakan kita tidak perlu dipublikasi di internet, di YouTube, di Instagram. Yang penting Tuhan tahu kita menjadi pelaksana. Amin. Itu tidak gampang. Lebih kurang 10 tahun kita pergumulan sebelum John dan Ayub berangkat. 10 tahun kita dalam pergumulan doa, puasa, segala macam. Dan saya itu semua tuh pembuat, walaupun dalam perjalanan ini kan kita semua sedang bertumbuh, saudara kasih. Tapi saya melihat bahwa kesimpulannya bahwa rancangan Tuhan itu indah, saudara kasih. Rancangan Tuhan itu sempurna, luar biasa. Ya. Di mana Tuhan sempat. Jadi kenapa saya ada di kota ini? Karena saya tahu ini Tuhan kasih saya tugas di sini. Karena itu saya tidak pernah menyesal, saya tidak pernah berpikir. Saya tahu ini bagian saya. Karena itu saya tanggung jawab. Dan dari tempat ini sudah bangsa-bangsa sudah dilawat Tuhan, ya kan? Sudah mau dengan jalan kaki, mau dengan kapal laut, mau dengan kapal, dengan perahu, dengan pesawat. Dari tempat ini kita sudah, dan akan tambah lagi. Akan tambah lagi. Sudah. Ada banyak hal yang saya belum bicara dengan Ayub, tapi saya mau lihat itu konfirmasi apa yang beliau sampaikan. Saya karena kita udah terbiasa koneksi dalam Roh Kudus, jadi kita tidak perlu ngomong-ngomong, nanti Roh Kudus akan bawa. Dan saya lihat ini hal-hal yang sangat luar biasa Tuhan sedang membawa. Tadi mungkin Ayub lagi singgung tentang kota Tua, itu maksudnya kota Tua itu Batavia, Jakarta. Itu kota-kota keramat dari zaman tempo Belanda, tempo dulu-dulu itu tidak pernah
bisa diapa-apakan di sana. Tadi itu dia tidak sebut. John Lalaka itu mendapat SK khusus dari Gubernur Jakarta Raya untuk SK khusus, pakai pakaian khusus, dapat honor khusus, bayar. Dia tugasnya apa? Penataan tata letak kota, tata ruang. Anda bisa bayangkan? Tata ruang DKI Jakarta kota lama, tata ruang. Kepala tata ruang itu lebih, kalau dia bilang semua harus lihat. Sudah lihat? Itu semua kan andil-andil semua yang kita coba. Karena itu sudah dikasih di alam roh, setan itu dia lagi sibuk bagaimana untuk membatalkan kita. Dia lagi sibuk, saudara. Mungkin saudara pikir biasa, besok berdoa biasa, mas kami gaji itu lancar, paling potongan sedikit aja. Saudara nggak boleh berpikir begitu. Kita mesti serius karena semakin kita serius pekerjaan semakin cepat. Ingat bahwa akselerasi itu tidak terjadi karena teknologi AI. Itu terjadi karena teknologi kerajaan surga. Apa? Doa. Doa itu ada teknologi. Kalau saudara mau buat pekerjaan apa? Doa. Amin. Dan itu yang menjadi rema saya dari dulu sampai sekarang sampai kapanpun. Doa-doa itu menjadi bagian yang saya tidak pernah terlepas dari hidup saya. Karena saya tahu kita sedang begitu. Jadi Tuhan tempatkan kita di tempat ini, di tempat ini. Coba saudara banting kaki. Ini tempat ini Tuhan pilih untuk kita. Jadi tidak mungkin orang bisa geserkan kita di tempat ini. Kecuali sudah selesai tugas Allah. Kalau tidak nggak bisa. Amin. Nah itu tempat sekarang Alif dulu itu sudah jadi ruang doa di situ. Tuhan atur, Tuhan bikin. Kita tidak pernah ngobrol, Tuhan bawa kita jadi tempat doa di sana. Saya sengaja bikin karena nanti akan bikin kedap suara supaya nanti bebas. Sudah lihat? Karena dari situlah kita sehatkan jantung ini, kota ini, pulau dan bangsa-bangsa ini sampai Timur Leste juga. Amin. 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 Kalau Timur Leste bangkrut, kita akan terpengaruh kebangkrutannya. Tapi kalau Timur Leste makmur, kita juga akan dapat kemakmurannya. Karena itu saudara katakan, Timur Leste harus makmur, saudara. Amin. Ya, karena namanya Timur Barat. Dan hanya doa-doa yang bisa bikin semuanya. Tahun ini nanti kita akan masuk lagi ke sana, saudara doakan karena Timur Leste mereka dalam keadaan mereka punya uang, istilahnya uang belanja mereka itu tinggal tahun 2027. Kas negara mereka. Habis itu selesai. Mereka punya SDM yang hebat-hebat ke Australia, kemana-mana. Jadi SDM yang hebat itu pendatang semua. Kalau krisis selalu pendatang, berarti. Tapi sudah lihat, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Dan seringkali Tuhan kasih tahu kita, itu untuk kita mengantisipasi. Doa itu sudah dikasih adalah manajemen konflik spiritual. Kalau saudara mau selesaikan masalah rohani berdoa, karena itu cara penyelesaiannya karena kalau secara spiritual itu dibereskan, jasmani itu akan ikut saja. Amin. Nah seringkali kita mau berdoa aja udah konflik. Beta mau nonton bola, beta mau begini, beta begini, tengah malam hujan, angin, anak ada begini, suami begini, istri begini. Semua sepertinya dikonflikkan. Supaya kita tidak mendapatkan kesempatan. Karena itu saya mau saudara tangkap apa ini menjadi pesan Tuhan. Ini akan menjadi barang merah untuk kita ikat sampai 2034. Amin. Kalau nanti belum jadi apa-apa 2034, kita sambung lagi saudara. Oke. Tapi kita lihat 7-8 tahun ke depan ini benar-benar kita harus melakukan sejarah. Amin. Amin. Tidak mau tinta kita tidak mau hanya tulis coretan biasa. Tiap kali yang kita lakukan adalah menulis sejarah. Amin. Memperbaiki sejarah yang buruk. Amin. Menulis sejarah yang baik. Amin. Ini yang saya mau. Oke. Nanti besok Ayub akan melayani kita lagi di dewasa dan juga di Youth. Ayub akan isi. Sudah ajak semua. Dan biar saudara bisa tangkapnya. Harusnya dia omong sampai besok pagi. Saudara nggak sih? Biar kita dapat istirahat apa-apa. Dan saudara pulang. Saudara bisa diisi lagi. Oke. Pulang dengan kemenangan yang luar biasa. Masuk Maret 2026 nanti besok dengan suasana yang revival terjadi.
Nafasmu adalah nafas pergerakan. Tindakanmu adalah tindakan pergerakan. Kata-kata pergerakan. Tidurmu tidur pergerakan. Bangunmu bangun pergerakan. Apa yang kamu lakukan terjadi terobosan. Engkau bukan lagi yang biasa, tapi engkau luar biasa. Karena roh dalam dirimu lebih besar dari dunia ini. Haleluya. Yang percaya katakan. Salam sampai jumpa.